Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Ansori dari 12 IPS 2. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kabinet di masa demokrasi liberal. Kabinet tersebut adalah Kabinet Wilopo. Sesuai namanya, kabinet ini dipimpin oleh Wilopo sebagai Perdana Menteri saat itu. Kabinet Wilopo bertugas pada masa bakti 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Tapi Kabinet Wilopo sudah didemisionerkan pada tanggal 3 Juni 1953. Nah, arti demisioner adalah keadaan tanpa kekuasaan. Maksudnya di sini adalah ketika suatu kabinet sudah menyerahkan mandatnya kepada presiden, tetapi masih menjalankan tugas-tugasnya hingga pembentukan kabinet yang baru. Kabinet Wilopo merupakan kabinet zakon, yang artinya kabinet yang jajarannya berisi para tokoh ahli dalam bidangnya dan bukan representatif dari partai politik tertentu. Selanjutnya adalah mengenai program kerja Kabinet Wilopo. Program kerja yang pertama adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilu. Yang kedua, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, memperbarui pendidikan dan pengajaran. Dan yang kelima, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Program kerja yang berjalan dengan baik adalah program kerja yang pertama, yaitu mempersiapkan dan melaksanakan pemilu. Namun hanya bagian mempersiapkan pemilunya saja, karena Kabinet Wilopo berhasil mengesahkan Undang-Undang Pemilu yang diterbitkan pada 4 April 1953. Mengenai pelaksanaan pemilu baru diadakan pada tahun 1955, jadi tidak termasuk ke dalam keberhasilan Kabinet Wilopo. Penyebab Kabinet Wilopo dibubarkan adalah karena adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Peristiwa tersebut adalah persengketaan tanah antara para petani yang sudah lebih dulu menggunakan tanah tersebut dengan pemerintah yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah milik pemerintah, sehingga pemerintah menganggap bahwa para petani tersebut adalah petani ilegal. Pemerintah segera mengambil tindakan untuk memindahkan para petani-petani ilegal itu dengan cara memberikan ganti rugi dan menyediakan lahan pertanian yang baru. Tapi tindakan pemerintah tersebut justru dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia yang merupakan subunit dari PKI. Karena cara damai yang diusahakan oleh pemerintah gagal, maka pada tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa mentraktor area tersebut dengan dikawal pasukan polisi. Namun BTI dan masyarakat tetap menggagalkan usaha pentraktoran tersebut, sehingga terjadilah bentrok antara polisi dengan masyarakat dan BTI. Dalam situasi yang kacau, banyak korban yang luka-luka, bahkan terdapat 5 orang petani yang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Akibatnya, parlemen memberikan mosi tidak percaya, sehingga Kabinet Wilopo harus menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikan oleh Kabinet Ali 1. Sekian penjelasan saya mengenai Kabinet Wilopo. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.